Untuk sejarah sekolah, untuk SMA PGRI Larantuka itu berdiri atau dibangun mulai tahun 1975 pada bulan Mei awalnya. Lalu waktu itu karena kebutuhan pegawai negeri yang belum mendapatkan ijazah SMA, maka atas anjuran Bupati Flores Timur waktu itu, Dr. Andrus Antonius Bugalangodai, meminta Pak Filipus Keban untuk membuka sebuah sekolah supaya para pegawai yang sudah PNS tapi masih berjasa SMP bisa melanjutkan pendidikannya ke SMA. Sehingga mulai tahun 75 itu walaupun belum ada gedung, tapi mereka meminjam gedung SDK Larantuka 2. Pembelajaran mulai tahun 75 sampai 79 itu terjadi pada sore hari dan juga mengikuti jamnya para pegawai, sehingga pembelajaran mulai jam 3 sore sampai jam 9 malam. Tahun 79 itu terjadi banjir bandang, maka SDK Larantuka 2 itu dibawa banjir, sehingga pembelajaran dipindahkan ke SD 4 dan SMP Kasan Pankrasio waktu itu, dan bertahan di SD 4 dan SMP Pankrasio itu sampai dengan tahun 80-an. Tahun 80-an lalu mulai dibangun gedungnya di lokasi ini. Sehingga pada tahun 87 itu 78 itu mulai pembelajaran terjadi di lingkungan ini, tapi sebagian masih di SD 4. Lalu sampai dengan tahun 90 itu pembelajar semua sudah terpusat di lokasi ini, di Balela ini. Dan gedung yang dibangun itu awalnya itu kan karena ini daerah sisa-sisa banjir dengan batu-batu besar, sehingga memang pembangunan juga setengah mati. Tapi berkat kerjasama yang baik dengan pemerintah desa di sini, waktu itu Pak Victor Riang Hepat menjadi kepala desa, dan beliau menganjurkan supaya lokasi SMA PGRI harus terjadi di Balela, sehingga beliau mendatangkan tukang semua memukul batu-batu ini sehingga semuanya jadi baik, sehingga gedung-gedung semua bisa dibangun pada tempat ini sampai dengan sekarang ini. Dalam perjalanannya mulai tahun 80-an itu sekolah SMA PGRI ini kan mengalami peningkatan yang luar biasa. Karena waktu itu sekolah-sekolah masih sedikit. Yang ada itu cuma pertama SMA Santo Ignatius, yang kemudian menjadi SMA 1 sekarang ini, dan SMA PGRI yang ada di sini, karena SMA Darius kan muncul kemudian. Sehingga tahun 80-an itu sampai dengan awal tahun 90-an siswa di sini itu bisa mencapai 1.000 lebih sampai tahun 91. Dalam perkembangan persaingan dengan sekolah-sekolah, memang keberadaan SMA PGRI ini boleh dibilang ya terhitung sekolah terdepan. Sekolah pertama yang memiliki drum band di Larantuka. Kemudian dalam persaingan kita di lomba-lomba, waktu itu saya sudah guru di sini mulai tahun 91.
pengalaman kami menjadi guru muda di sini, lalu dalam kompetisi baik di intrakurikuler, terus di ekstrakurikuler, banyak kali kami mengalami kegembiraan karena mendapat juara dalam kompetisi-kompetisi yang dilakukan. Dan tahun 92 itu terjadi Rakerda PGRI di sini, dan sebelumnya itu ada duta kita anak-anak kelas IPA atau duta dari SMA PGRI waktu mengikuti lomba P4 di tingkat kabupaten juara 1, lalu tingkat provinsi juara 2 mengalahkan SMA Suradikara di semifinal. Kalah di final dan pulang dengan juara 2. Di tahun yang sama juga ada siswa kita yang mengikuti lomba cipta lagu tingkat nasional. Yosuran waktu itu dia kelas 2, fisika, jurusan fisika 1, dan mengikuti lomba cipta lagu di tingkat nasional. Ternyata dia meraih posisi cukup mentereng, juara 2 di tingkat nasional. Dan masih banyak lagi hal yang memang membanggakan bagi kita waktu itu sebagai guru di sini, dan mereka yang boleh kita anggap sebagai tokoh besar di sekolah ini itu tadi saya sebutkan itu perintisnya adalah, inisiatifnya adalah Pak Bupati waktu itu, Pak Anton Bugalang-Dai. Kemudian yang paling berjasa untuk sekolah ini berdiri tegak dan dengan prestasi tinggi itu dua tokoh hebat. Itu kami boleh katakan waktu itu kami guru-guru muda, Pak Filipus Keban sebagai ketua yayasan dan Pak Polusani sebagai kepala sekolah. Pak Filipus Keban itu kepala sekolah yang pertama, lalu ganti Pak Polusani dalam waktu yang cukup lama, sekitar 25 atau 26 tahun itu. Saya ingat baru digantikan pada tahun 2004, dan saya menjadi kepala sekolah yang ketiga di tahun 2004 sampai 2008, lalu ganti Pak Upo Nikolaus dua periode dari 2008 sampai 2014. My hobby is singing. Lalu perjalanan sekolah ini mengalami pasang surut. Dulu seperti yang ceritakan itu sisanya begitu banyak, dan di tahun 2000-an sampai tahun 2000-an itu di 2010-an sampai 2014 itu siswa masih lumayan. Dengan didirikan banyak sekolah negeri di mana-mana di Kabupaten Flores Timur, bahkan hampir setiap kecamatan kan ada SMA negeri. Malamnya besok kita ada evaluasi, bisa? Sehingga mungkin itulah menjadi penyebab utama kita tidak bisa mendapatkan siswa lagi, atau siswa yang mendaftar sini menjadi sangat sedikit, karena yang bersekolah di sini ini kan siswa yang datang dari Solor yang banyak, Adonara, daratan Flores ini, dan juga dari Lembata. Tapi dengan otonomi daerah Lembata pisah, lalu sekolah-sekolah negeri SMA khususnya yang dibangun di hampir di setiap daerah, di setiap pulau, itu menjadi hal yang memang membuat SMA PGRI tidak bisa mendapat siswa banyak lagi. Dan sampai dengan saat ini memang siswanya sangat sedikit. Tapi kita masih terus berjuang, karena memang perjalanan sebuah sekolah swasta itu kan dia harus mengalami banyak tantangan. Apalagi Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan di PGRI ini juga memang begitu, mau dibilang peran mereka sebagai pemilik lembaga ini, tapi kontribusi terkait finansial kan boleh katakan sulit. Sehingga itulah juga menjadi persoalan lain, dan juga terkait juga manajemen sekolah, pengelolaan yang mungkin karena kesulitan uang, manajemen menjadi tidak berkembang karena hal-hal yang
dilakukan sebagai terobosan untuk peningkatan kualitas sekolah, itu juga tidak bisa diharapkan lagi. Sehingga tahun-tahun terakhir ini kita mengalami banyak kesulitan terkait dengan pembiayaan, baik membiayai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, karena ini sekolah swasta. Guru negeri sekarang kan tinggal 7 orang, yang lain swasta semua, baik di tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Yang itu menjadi kesulitan, sehingga untuk pembiayaan di sarana prasarana 2 tahun 3 tahun terakhir ini memang tidak ada. Sehingga mengharapkan di tahun 2025 sebagai tahun khusus untuk SMA PGRI, karena ini adalah tahun emas 50 tahun, kami coba membangun lagi dengan mengharapkan respon dari semua alumni yang kiranya mendapat respon dari mereka untuk bisa membantu satuan pendidikan ini untuk bisa berkembang lagi. Sehingga harapan kami itu adalah tahun ini bisa ada kesempatan untuk duduk bicara sama-sama bagaimana melihat hal-hal yang masih ada dan kekurangan-kekurangan yang ada, peluang-peluang ke depan, untuk kita bisa diskusikan bersama, dan mungkin ada pikiran bagus dan juga ada bantuan dari alumni yang sudah tersebar di mana-mana di seluruh Indonesia ini, itu bisa membantu sekolah untuk bisa survive, atau juga paling tidak dia bisa berkembang lagi gitu. Sehingga momentum 50 tahun ini kita memanggil semua alumni dan kiranya semua ambil bagian, dan terima kasih untuk yang sudah respon, sudah terlibat, dan di tanggal 29 nanti 9 September ini menjadi puncaknya, karena menjadi ajang untuk tempat untuk bertemu kembali atau kita dengan para alumni untuk bisa bersama-sama dalam kangen-kangenan. Tapi yang paling penting ialah ada forum diskusinya, yang kita mau lakukan supaya ada pemikiran positif untuk bagaimana membuat kemajuan atau membuat sekolah ini lebih eksis lagi. Ketika dia hendak meminjam uang untuk mendapatkan menambah dana untuk meningkatkan usahanya, maka dia perlu melakukan Makanya yang pertama rekonsiliasi bersama semua stakeholder, terutama alumni, karena kami menganggap bahwa alumni menjadi kekuatan utama untuk membangun kembali lembaga ini sebagai alma mater yang telah melahirkan semua alumni yang tersebar di mana-mana. Sehingga yang tadi saya sudah sampaikan itu, bahwa ada momentum khusus untuk kita berdiskusi dan melihat dengan jelas situasi real di SMA PGRI ini, baik secara fisik maupun non fisik, dan juga kira-kira visi yang kami bangun itu, visi dan misi yang kami bangun itu, dan juga melihat masih adakah keunggulan-keunggulan yang bisa kita kembangkan lagi untuk kedepannya dengan melihat persaingan dewasa ini yang semakin kompetitif. Sehingga momentum 50 tahun ini kita mengambil beberapa kegiatan, walaupun awalnya kita rencanakan banyak, tapi kemudian kita pending beberapa. Tapi yang mau kita laksanakan ini kita anggap bahwa itu sebagai bagian gemah dari SMA PGRI di dalam 50 tahun atau tahun emasnya ini, kepada khalayak ramai dan kepada semua orang, teristimewa kepada para alumni, sehingga tahu bahwa sekolah yang kita bangga-banggakan dulu itu kondisinya sekarang seperti sekarang ini. Jadi antara senyum dan kecewa, ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik, itu akan kita sampaikan bersama dalam duduk bersama untuk ngomong-ngomong itu. Tidak hanya sekedar kangen-kangenan, tapi ada pikiran-pikiran yang nanti disampaikan, hanya kita masih pikir forumnya ini. Forumnya. Dan pembicaraan adalah alumni. Karena kita belum bangun
kesepahaman yang bagus untuk bagaimana membangun forum temu alumni dengan panitia. Nah, sehingga karena panitia ini juga sebagiannya alumni, sehingga kemarin saya sudah sampaikan bahwa sekolah harus kuat dalam perjuangan untuk mensukseskan 50 tahun ini. Sehingga tanggal 26 nanti, tanggal 26 itu lomba vokal grup. Lomba vokal grup, lalu tanggal 27 itu bakti sosial di Pasar Baru, melibatkan semua alumni. Sehingga semua bisa lihat bahwa ternyata bahwa alumni SMA PGRI begini banyak, tapi sekolah sekarang sedang limbung. Terus tanggal 29 itu forum temu alumni, dan tanggal 30 itu puncaknya perayaan Ekaristi bersama di sini, di sekolah ini. Jadi harapan kita di momentum 20 tahun itu juga menjadi motivasi tersendiri bagi peserta didik yang saat ini masih berada di sini, khususnya kelas 10, 11, dan 12 ini. Dan ada cerita, nanti ada cerita alumni bersama anak-anak, sehingga motivasi mereka ini, karena mereka ini kan adalah generasi Z, generasi emas yang siap untuk menjadi generasi yang bermartabat untuk bangsa dan negaranya dan untuk lewat tanah. Oleh karena itu SMA PGRI tidak boleh tidur, tapi dia harus bangun dan menjalani visi misi dengan baik supaya semua alumni juga merasa bangga dengan alma maternya. Waktu saya datang kembali di tahun 2022 itu, saya sudah langsung sampaikan, sekarang bangun komunikasi dengan alumni. Karena saya sudah lama di luar, sejak tahun 2009, saya keluar dari sini menjadi kepala SMP 1, lalu saya jadi pengawas, pensiun tahun 2019, 2022 itu saya diminta masuk lagi untuk membenahi suasana di sini, sehingga saya bilang paling pertama sekarang itu fokus kita tahun 2025, dan itu harus mulai dengan alumni. Tetapi karena kita sini dengan kesibukan dan guru-guru di sini juga memang tidak terlalu menanggapi serius, akhirnya tertunda terus sampai dengan 2022 juga memang ada angkatan yang sempat kita bangun kerjasama, khususnya angkatan tahun 90. Itu dengan Pater Lambert sebagai misionaris di Amerika, kemudian dia datang berlibur lalu kumpul teman-temannya, sehingga kumpulkan kami guru, ajak kami untuk berdiskusi. Itu lalu memasuki 50 tahun itu memang kita mencoba membangun komunikasi. Hanya kesulitan kita sini data untuk bisa berhubungan dengan alumni-alumni yang ada di mana-mana. Tapi saya mengatakan bahwa coba cari 1-2 alumni yang di tiap angkatan itu, supaya masukkan ke dalam grup supaya bisa berkomunikasi dan menyampaikan niatan kita untuk perayaan 50 tahun. Tetapi memang tanggapan ini terlalu jauh dari harapan. Akhirnya saya kemudian ambil alih sendiri, kita bentuk panitia, saya ketua sendiri, kan begitu. Jadi memang keadaan seperti itu, ini keadaan realnya. Jadi kami sudah jalan, pas undang alumni mereka datang lalu menyampaikan bahwa tidak bisa kepala sekolah, tidak bisa jadi ketua panitia. Maka kami anjurkan begitu, alumni saja. Maka ketua panitia jadinya Pak Yosua dulu, dan beliau menjalankan tugasnya dengan baik. Hanya memang dengan kesibukan untuk semua panitia ini, dengan kesibukan masing-masing dengan tugas-tugas utamanya, jadi kita mengalami kesulitan juga. Tapi kita tidak bisa berhenti karena ini niatan tulus dan maksud yang memang punya perspektif baik untuk masa depan sekolah, sehingga perayaan 50 tahun ini menjadi sangat bermakna untuk satuan pendidikan dan juga bagi kita semua, baik kami yang ada di sekolah sebagai
pengelola satuan pendidikan, dan juga alumni sebagai pemerhati dan sebagai stakeholders. Permisi Bu Guru, selamat pagi. Kami saya Adek. Perkenalkan nama saya Jonathan, alumni SMA PGRI Larang juga pada angkatan tahun 2001. Hari ini kami dari alumni angkatan 2001, teman-teman percaya saya mewakili teman-teman sekalian datang kunjungi sekolah, melihat keadaan sekolah. Dan ibu saya ini kelas berapa deh? 10. Kelas 10 itu kelas baru masuk ya? Iya. Berapa siswanya? 26. Hanya 26 orang? Iya. Untuk tahun 2025. Wow, sedikit sekali ya? Iya. Coba saya mulai dari ujung sana. Adek, itu asalnya dari mana? Dari Berdiri. Coba. Asalnya dari mana? Aslinya Badu, tinggal di Berdiri. Yang kedua. Coba A. Sambil asli ini jangan jongkok sambil ini mereka. Asli? Asal dari Badu, tinggal di Badu, Kecamatan Ile Mandiri. Setiap hari ini dari Badu ke sini. Asal sekolahnya di mana? SMP Negeri 2 Larang juga. Ada manis yang minta manis? Dari Badu tinggal di Badu. SMP 2. Adek cowok? Dari SMP 2 juga? SMP Negeri 2 juga. Oke. Ada yang dari luar lain juga? Ada. Ada mana coba? Satu, berdiri, adek. Nama siapa? Messi. Messi. Asal dari mana? Nagekyo. Nagakyo. Ya. Asal sekolahnya? SMP Negeri 1 Larang. SMP Negeri 1 Larang juga. Ya. Siapa ada? Lagi-lagi, coba. Dari mana ini? Dari Sulawesi. Asal sekolahnya? Paket. Oh, paket. Ada yang dari sekolah luar kemarin juga? Ada mana? Coba. Saya dari Renang. Dari Renang. Asal sekolahnya? SMP Negeri 2 Larang di Waipadan saya. Di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Kota Rumah. Asal dari Adinera Barat, Kampung Batubaya, Desa Bolong. Asal sekolah SMP Negeri 1 Atap Lama Bolong. SMP Negeri Satap Malowolo ya. Ya. Tidak ada yang dari luar Flores Timur. Tidak ada. Waktu di angkatan kami banyak yang dari luar Flores Timur, bahkan dari ND pun sekolah di sini. Saya waktu itu hanya murid pindahan dari Jawa sini. Pertanyaan bagaimana ibu dengan siswa? Dengan siswa yang ada, mereka dipandang baik, tapi kadang kalau kita omong begitu. Tapi mereka gimana? Tapi zamannya anak sekarang kan harus HP. Jadi saat kalau saya punya pelajaran, HP-nya saya sita. Intinya baik ya. Baik. Yang pasti bahwa teman-teman alumni 2001 pastinya menjadi catatan kita bahwa kekurangan siswa di SMA PGRI. Kekurangan siswa ya. Hanya berapa? 36 orang per tahun ini di tahun 2020. Mungkin hanya ini saja Rane, terima kasih. Dulu maksudnya satu-satunya terima kasih. Sip. Terima kasih semua ya. Selamat pagi, saya Romo Petrus Ece Muda PR. Saya alumni SMA PGRI Larang angkatan 9596. Saya pada awalnya masuk sebagai siswa baru itu bersekolah di
gedung SMPK San Pancrasio Larantuka, dan ketika kelas 2 angkatan kami itu 3 kelas, pertama jurusan bahasa dan 2 jurusan IPS yang pindah ke lokasi baru di Badena ini. Saya merasa senang dan gembira. Saya berbangga sebagai alumni SMA PGRI Larantuka, karena ketika berada di SMA PGRI Larantuka ini sebagai siswa, saya diajarkan nilai-nilai yang sangat membantu saya untuk perkembangan saya selanjutnya. Nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, keakraban, cinta kasih, kejujuran, disiplin. Ini menurut saya nilai-nilai hidup yang sangat penting dalam perkembangan hidup saya, dan sekali lagi saya tetap berbangga sampai dengan hari ini. Ketika melanjutkan pendidikan saya ke jenjang yang lebih tinggi, ketemu dengan teman-teman saya dari sekolah-sekolah yang lain. Sebagai alumni SMA PGRI Larantuka, saya tidak pernah merasa bahwa saya itu kurang, tetapi saya bisa beradaptasi dengan teman-teman dan bisa bertumbuh bersama, berkembang, bahkan menonjol dalam hal-hal tertentu. Ketika menjalani tugas belajar sebagai frater di seminari tinggi pun, saya tetap berbangga karena di seminari yang sangat menekankan disiplin. Ya, untuk saya hal itu menjadi biasa karena saya sudah dibiasakan dengan sikap disiplin itu sejak di sekolah ini, dan itu yang membuat saya selalu berhasil dalam belajar dan juga dalam kegiatan-kegiatan yang saya ikuti. Saya sekali lagi ketika kembali ke sekolah ini, saya merasa senang melihat situasi perkembangan yang ada, tetapi juga ada hal-hal tertentu yang dalam hal jumlah siswa misalnya yang semakin tahunnya semakin berkurang, baik ini menjadi pekerjaan rumah kami sebagai alumni untuk bagaimana ke depannya boleh bekerja sama dengan sekolah, para guru, para alumni untuk kembali memperbanyak siswa untuk datang dan belajar di lembaga pendidikan ini. Saya sekali lagi bersyukur dan berterima kasih kepada lembaga pendidikan ini yang telah menanamkan nilai-nilai yang sangat penting dan berguna bagi saya dalam kehidupan dan perkembangan saya, bahkan sampai dengan sekarang ini sebagai imam yang bekerja di Keuskupan Larantuka ini. Sekian dan terima kasih. Lima 50 tahun perjalanan SMA PGRI Larantuka bukan hanya sebuah catatan sejarah, tetapi sebuah kisah panjang yang membentuk generasi demi generasi. Di bangku-bangku sederhana, para alumni pernah duduk. Mereka belajar, bertumbuh, dan menyiapkan diri menghadapi kehidupan. Foto-foto lama ini menjadi saksi bagaimana semangat muda dulu kini berbuah menjadi karya nyata. Hari ini, alumni SMA PGRI Larantuka hadir bukan hanya sebagai kenangan. Mereka menjadi inspirasi, memberi teladan, dan mengambil peran nyata dalam mendukung sekolah tercinta. Ada yang mengabdi di dunia pendidikan, ada yang berkarya di tanah air maupun di luar negeri, ada pula yang kembali ke sekolah ini untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Alumni adalah aset berharga. Mereka menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan kebersamaan alumni dan sekolah, SMA PGRI Larantuka akan terus melangkah lebih jauh, menghadapi tantangan zaman, dan membentuk generasi yang siap berkarya bagi bangsa dan daerah. Inilah jejak 50 tahun yang tidak berhenti di masa lalu,
tetapi terus hidup lewat peran alumni, yang bersama-sama membangun masa depan SMA PGRI Larantuka yang semakin gemilang. Kini saatnya para alumni kembali, hadir bukan hanya sebagai kenangan, tetapi sebagai kekuatan yang nyata. Dengan semangat yang tak pernah padam, dan pengalaman berharga yang telah ditempa oleh waktu, alumni datang untuk berbagi, mendukung, dan menginspirasi. Bersama-sama, mari kita bawa SMA PGRI Larantuka melangkah lebih jauh dari sekadar sekolah, menjadi rumah yang terus melahirkan generasi unggul, dan menjadi mercusuar pendidikan di zaman ini. Mercusuar yang bukan hanya memberi terang bagi Flores Timur, tetapi juga bagi Nusa Tenggara Timur, bahkan untuk Indonesia. 50 tahun adalah tonggak, dan perjalanan ke depan adalah tantangan baru. Dengan kebersamaan alumni dan sekolah, kita percaya, SMA PGRI Larantuka akan terus tumbuh, menjadi lebih besar, lebih kuat, dan lebih berdaya, mengabdi untuk ilmu, untuk masyarakat, dan untuk bangsa.